5 kesalahan ketika belajar investasi. Satu, sudah belajar investasi A sampai Z, duit untuk investasinya nggak ada. Kebanyakan influencer memberikan tips cara investasi lah, mengelola keuangan lah, apalah. Tapi padahal sepinter-pinternya lo mengelola uang, keuangan dan investasi, kalau duitnya nggak ada, ya apa yang mau dikelola? Ya mau investasi apa? Yang pertama, sudah belajar investasi A sampai Z, duitnya nggak ada. Banyak banget influencer yang bilang cara investasi seperti ini, cara mengelola keuangan seperti ini, apalah. Sudah belajar, yang pertama, sudah belajar investasi mati-matian. Yang pertama, sudah belajar investasi A sampai Z, duit untuk investasinya nggak ada. Banyak influencer di luar sana yang ngajarin cara investasi lah, mengelola keuangan lah, apalah. Tapi sepintar-pintarnya lo mengelola keuangan, lo investasi, kalau nggak ada duitnya mau gimana? Ya nggak bisa jadi apa-apa juga. Yang kedua, kekuatan modal investasi itu lebih penting daripada returnnya sendiri. Contoh, modal lo 1 juta. Anggap aja lo investasi 1 tahun dapat return 50%. Itu sudah gede tuh. Berarti keuntungan ataupun gain yang lo dapatkan itu 500.000. Tapi kalau modal investasi kita 10 miliar, anggap aja return 1 tahunnya 10% aja, nggak usah 50%. Itu kita sudah dapat 1 miliar. Jadi lihat kan perbandingannya. Semakin besar modal investasi kita, walaupun returnnya nggak sebesar yang tadi, tapi hasilnya akan besar. Bandingkan modal 1 juta dengan 10 miliar, returnnya gedean yang 50%, gedean yang 1 juta 50%, tapi hasilnya lebih besar yang punya modal, lebih besar yang modalnya lebih banyak. Jadi pastikan modal dalam berinvestasi itu penting. Semakin besar modalnya, itu akan menimbulkan hasil yang semakin banyak. Jadi dengan berbagai macam cara, bisa langsung teman-teman punya modal besar, atau kita compound, setiap bulan kita tabung. Jadi yang hanya concernnya di sini mulai oke, tapi perhatikan juga kalau bisa modal untuk mulainya lebih besar lebih baik.
Yang ketiga, lebih baik terlihat miskin tapi kaya daripada terlihat kaya tapi miskin. Karena kalau kamu sudah kaya, ya udah, cukup Tuhan dan kamu aja yang tahu. Orang lain mah nggak usah ada yang tahu sebenarnya. Orang lain mau bilang apa juga bodoh amat aja sebenarnya. Biarkan aja. Salah satu contohnya, beberapa waktu lalu kan lumayan ada viral tuh, salah satu konglomerat yang dia makan tahu di pinggir jalan pakai celana pendek yang biasa banget. Itu baru the real orang kaya. Dia tidak peduli dengan penampilan orang lain. Ya udah, dia kaya cukup dia dan Tuhan aja yang tahu. Dia nggak harus memberitahu orang lain bahwasanya saya kaya. Yang keempat, FOMO dan tidak diversifikasi. Kalau masih investasinya FOMO-FOMOan, mending jangan dulu deh. Entar rugi, malah nangis. Entar rugi, nangis. Entar rugi, nangis. Mending belajar dulu pelan-pelan. Pelajarin satu persatu instrumen investasi itu apa saja, bagaimana caranya. Kalau tujuannya A, cocoknya di mana? Kalau tujuannya B, cocoknya di mana? Mending itu dulu. Dan jangan lupa diversifikasi. Jangan sampai kamu investasi dan FOMO, contohnya cuma beli semua uangnya dibelikan di satu saham. Cuma dibelikan di saham A. Itu kalau terjadi apa-apa terhadap saham A, ya udah, uang kamu habis. Jadi lakukan diversifikasi. Contohnya, kalau memang investasinya di saham, pastikan carilah saham-saham tidak hanya di satu sektor yang sama. Contohnya kalau memang di perbankan, oke, misalnya cari satu saham yang terbaik menurut kamu setelah dianalisa fundamentalnya. Saham apa yang cocok nih? Saham bank apa? Contohnya. Yang kedua, selain bank, di industri, misalnya makanan, snack, cari yang paling bagus yang mana. Yang ketiga, sektor lain, misalnya sektor energi, batu bara, pilih 1-2 saham yang menurut kamu baik. Jadi, pastikan kita melakukan diversifikasi, tidak hanya menaruh di satu tempat saja. Selain di saham, misalnya ada tujuan tertentu, kita bisa investasikan di reksadana, kita bisa investasikan di SBN, kita bisa investasikan di peer-to-peer lending. Bahkan dengan dari dulu juga ada cara investasi, bisa jadi kamu investasikan juga di emas. Emas masih cukup baik saat ini. Emas terbukti selama 4-5 tahun, 10 tahun terakhir masih konsisten memberikan return di atas 10% per tahun. Bahkan akhir-akhir ini justru melambung tinggi. Jadi pastikan tidak hanya satu tempat, satu sektor, tapi multi sektor. Yang kelima,
Yang kelima, investasi pakai uang panas. Dan yang kelima, investasi pakai uang panas dan tidak pada tempatnya. Jadi, kalau pendapatan kita per bulan masih hanya cukup pas-pasan untuk makan sehari-hari, lebih baik fokusnya untuk makan sehari-hari saja. Jangan terlalu memaksakan untuk investasi. Kalau ada dana lebih, kalau ada uang dingin, barulah disisihkan untuk investasi pelan-pelan dan sesuai tujuannya. Misalnya, kalau untuk dana darurat, ini nanti di lain waktu kita bahas juga dana darurat. Kalau untuk dana darurat, contohnya, oke, pelan-pelan isi reksadana, kita top up. Supaya kalau amit-amit terjadi sesuatu dengan kita bisa tarik reksadananya kapan aja. Kalau untuk jangka panjang sedikit bisa di saham. Kalau untuk supaya stabilitasnya oke bisa di emas. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk investasi. Kalau memang kebutuhannya pendapatan per bulannya masih hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, lebih baik dipakai dulu untuk makan, fokus ke gizi keluarga supaya terpenuhi, ada lebih barulah pelan-pelan investasi. Ada tahapannya, nggak langsung investasi jangka panjang tadi. Misalnya ada untuk dana darurat dulu tahap pertama. Nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana cara mengkalkulasi dana darurat yang tepat. Yang kedua nanti misalnya jangka menengah untuk pendidikan anak. Kemana harusnya investasi itu? Itu semuanya perlu belajar. Jangan sampai FOMO, jangan sampai apalagi judi. Itu sangat tidak oke karena kebanyakan akan kalah. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa menemukan manfaat di video kita kali ini, silahkan like dan juga subscribe. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video kali ini. Bagi kamu yang suka dengan video ini dan juga menemukan manfaatnya, silahkan like dan juga subscribe. Bagi kamu yang merasa video ini tidak ada manfaatnya atau sampah, dislike aja nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, kira-kira enaknya kita bahas apa lagi ya? Kamu bisa tulis di kolom komentar. See you.